Jessi Herta Valentina, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Andalas. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil praktek lapangan di perusahaan Tom Burger Group selama 1 bulan yang berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Baiklah, PKL, praktek kerja lapangan, yaitu merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah. Tom Burger Group. Tom Burger Group adalah salah satu perusahaan yang terdapat di Sumatera Barat yang mengolah makanan, yaitu terdapat dua jenis, yaitu adalah produk roti dan pengolahan daging. Produk roti itu menghasilkan roti tawar, roti john, roti burger, dan yang lainnya. Pada pengolahan daging itu dihasilkan seperti nugget, sosis, beef, patty, dan lainnya. Karena banyaknya produk yang dihasilkan oleh Tom Burger Group ini, maka saya mengambil satu untuk menjadi laporan praktek lapangan saya, yakni adalah proses pengolahan produk patty sapi Toziva di Tom Burger Group. Patty sapi Toziva adalah salah satu produk olahan daging di perusahaan Tom Burger Group yang berbentuk pipih bulat dengan diameter sekitar 80 sampai 150 mm dan tinggi 20 sampai 50 mm yang terbuat dari daging cincang, bahan pengisi, bahan pengikat, dan yang lainnya. Dimana proses pembuatan dari patty sapi Toziva ini selama 3 hari prosesnya dari awal sampai pengemasan. Baiklah, kita menuju ke bahan dan alat pada pembuatan patty sapi Toziva. Bahannya yang digunakan adalah yang pertama ada daging sapi, daging ayam, tepung tapioka. Lebih lengkapnya bisa dilihat di layar. Lalu alat yang digunakan untuk pengolahan patty sapi Toziva ini adalah seperti ada mesin pemotong bahan, yaitu ada bonsau, ada mesin grinder, ada mesin meatball atau pencampur semua bahan, ada timbangan, pisau. Lebih lengkapnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang proses pengolahan patty sapi Toziva. Proses-prosesnya yang pertama adalah persiapan bahan baku. Jadi seperti daging, tepung, dan yang lainnya itu dipersiapkan. Yang kedua adalah penimbangan bahan baku. Jadi bahan-bahan yang telah disiapkan tadi ditimbang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu pemotongan. Jadi seperti daging ayam, daging sapi, dan lemak itu sebelum digiling itu dipotong terlebih dahulu menggunakan bonsau. Setelah itu penggilingan bahan baku menggunakan mesin grinder. Proses selanjutnya yakni pencampuran bahan. Jadi bahan yang telah digiling tadi dan bahan-bahan yang lainnya dicampur menggunakan meatball. Lalu jadilah sebuah adonan. Proses selanjutnya yakni adalah mencetak patty. Jadi adonan yang sudah jadi tadi dicetak dengan memasukkan adonan ke dalam plastik yang diikat ujungnya dan dimasukkan sehingga menjadi tabung gitu. Sama-sama diikat ujung dan ujungnya. Lalu proses selanjutnya adalah perebusan. Adonan yang sudah dicetak tadi dimasukkan dalam drum besar yang berisi air rebusan yang bersuhu 80 derajat Celcius, lalu dimasak selama kurang lebih 3 jam. Lalu setelah patty masak, itu proses selanjutnya adalah pendinginan. Jadi patty yang sudah masak tadi didinginkan dengan dibiarkan di suhu ruang selama kurang lebih 6 jam. Lalu pembekuan. Setelah proses pendinginan, dilakukan pembekuan di dalam freezer selama kurang lebih 12 jam. Selanjutnya itu adalah pemotongan patty. Jadi patty yang sudah keluar dari freezer itu dipotong dengan menggunakan alat pemotong patty sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Selanjutnya itu dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan PET sendiri itu dimasukkan ke dalam plastik vakum, lalu dikemas dengan menggunakan vakum sealer. Jadi tidak ada udara di dalamnya. Lalu dilakukan penyimpanan dengan memasukkan ke dalam freezer dengan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius. Jadilah dia menjadi frozen food. Baiklah teman-teman, kita ke masalah dan solusi. Jadi masalah yang Jessi ambil adalah tentang sanitasi. Jadi pada proses pengolahan PET sapi Toziva, yang pertama itu adalah sanitasi yang perlu dilihat itu adalah sanitasi pada pekerja atau karyawan. Jadi pada industri Tom Burger Group itu sudah ada SOP-nya yang dibuat untuk pekerja, namun dalam pengaplikasiannya kurang terjalankan dengan maksimal. Seperti dalam proses pengolahan mereka terkadang ada yang tidak memakai masker, ada yang tidak memakai sarung tangan. Ketika ditanya alasannya, mereka ini dapat menghambat kerja katanya. Ribetlah pakai sarung tangan, susah bernafas ketika pakai masker, seperti itu. Selanjutnya itu adalah sanitasi peralatan. Jadi kok sanitasi peralatan pada Tom Burger Group ini sudah bagus gitu, karena peralatan yang sudah digunakan itu setelahnya langsung dicuci. Jadi pembersihannya pun dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah pencucian, kedua adalah pembilasan, dan yang ketiga adalah pengeringan. Dan itu ketika saya lihat memang sudah bagus, rutin orang tuh dan disiplin orang tuh dalam pembersihannya, seperti itu. Selanjutnya adalah sanitasi bahan baku. Jadi sanitasi di industri Tom Burger Group ini berkaitan dengan penanganan dan penyimpanan bahan baku. Ini pun sudah cukup baik, namun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, seperti bahan baku yang mau diolah itu terkadang masih dicampurkan dengan produk yang sudah diolah namun belum di packaging. Dan tempat penyimpanan bahan baku seperti freezer juga jarang dibersihkan, dan pengaturan bahan baku yang terdapat di freezer kurang tertata dengan baik posisinya, seperti itu. Jadi itu susah menentukan mana yang bahan baku baru dan bahan baku lama, seperti itu. Jadi saling menumpuk, tidak teratur. Selanjutnya itu adalah sanitasi ruangan. Jadi sanitasi ruangan di industri Tom Burger Group ini sudah cukup baik, seperti lantai ruangan sudah keramik, sehingga mudah dibersihkan. Namun seharusnya antara dinding dan lantai itu harus didesain melengkung agar tidak ada kotoran yang menempel di sudut-sudutnya. Selain itu perlu juga ditambahkan air conditioner untuk mendapatkan suhu dan kelembapan yang sesuai. Lalu ventilasi dari ruangan produksi memadai karena sudah terdapat jendela sebagai pertukaran udaranya. Solusi dari pemaparan masalah-masalah yang dijelaskan sebelumnya itu yang pertama adalah agar perusahaan dapat mencoba menempelkan simbol ataupun kayak pamflet gitu mengenai sanitasi agar selalu mengingatkan karyawan pada SOP yang mereka harus patuhi dalam proses pengolahan. Terus juga perusahaan itu memberikan pemahaman mengenai sanitasi pengolahan secara detail melalui training atau pelatihan khusus, sehingga karyawan itu mengerti urgensi dari sanitasi tersebut. Jadi mereka bukan jadi beban bagi mereka, tetapi itulah tanggung jawab yang harus mereka lakukan, seperti itu. Lalu disarankan juga untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap freezer, tempat pengolahan, serta alat-alat yang digunakan dalam pengolahan produk, seperti itu. Lalu agar setiap yang berhubungan dengan tahapan proses pengolahan seperti sanitasi karyawan, sanitasi ruangan, dan yang lainnya itu
tetap dijaga sehingga produk yang dihasilkan itu baik, berkualitas dan bermutu, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.